Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 954. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keluar dari tubuh Qingchen dan wajahnya menjadi sangat pucat, gemuruh. Pada saat ini, dalam pikiran Qingchen, setelah kekuatan suram dari pedang karat misterius menelan jiwa dari klan iblis jiwa itu, dia benar-benar mulai menyerang lautan jiwa Qingchen. Aku tahu kamu tidak akan begitu patuh, kata Qingchen. Dia mendengus dan segera kekuatan guntur yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan guntur, kekuatan dingin pedang karat misterius ini tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Dan kemudian dia langsung kembali ke dalam pedang karat misterius. Setelah itu, Qingchen langsung memasukkan pedang karat misterius itu ke dalam cakram Gyo Qiankun. Saat ini Qingchen melihat ke arah gua. Di seluruh gua aura dingin dan dingin telah tersapu, hanya api racun langit yang berhenti dengan tenang. Qingchen kemudian melihat tulang itu, dan Qingchen kemudian menghela napas. Tampaknya tulang itu ternyata benar-benar adalah mayat dari Yang Mulia Racun Surgawi. Namun sangat disayangkan bahwa tubuhnya telah diambil oleh Yang Mulia Klan Iblis Jiwa sebelumnya, dan dia duduk di sini untuk mati. Dia dan lautan jiwa berubah menjadi sangkar, menjebak beberapa roh jahat Yang Mulia sampai mati. Namun api racun langit telah bertarung melawan sisa-sisa ras iblis jiwa di dalam mayat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengikuti kehendak dari pemiliknya. Pada saat ini Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Meskipun di zaman kuno, langit terbagi dan hancur di bawah serangan iblis, tetapi demi masa depan surga, banyak ahli manusia dan penguasa dari berbagai ras melakukan pertempuran berdarah melawan iblis demi masa depan surga. Sama seperti Yang Mulia Racun ini, dia pasti bisa bertahan selama dia berlindung pada ras iblis itu. Dan dengan statusnya, dia pasti akan menerima kesopanan dari ras iblis tingkat tinggi dan menjadi ahli yang kuat di antara ras iblis. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia malah membuat sangkar sehingga klan iblis jiwa yang sangat kuat dari klan iblis itu terjebak di dalamnya sampai mati. Semangat dedikasi ini sangat menyentuh hati Qingchen. Senior disembah oleh generasi muda, kata Qingchen. Dia dengan hormat memberi hormat kepada mayat itu. Dia mengagumi karakter seperti itu. Dia mengagumi karakter seperti Yang Mulia Racun Surgawi. Meskipun dia memperoleh teknik 10.000 racun dari klan iblis jiwa, akan tetapi teknik ini bagaimanapun juga itu adalah teknik milik Yang Mulia Racun. Daya tarik seumur hidupnya. Ia juga dapat dianggap setengah dari keturunan Yang Mulia Racun. Ketika Qingchen memberi hormat kepada mayat itu mulai bersinar sedikit. Pada saat yang sama, formula ajaib yang tidak jelas muncul di benak Qingchen. Formula ini membawa aura hukum tertinggi yang membuat pikiran Qingchen mengaum seolah-olah dia baru saja melihat jalan yang luas. Jalan segala racun, kata Qingchen. Dia terkejut. Formula ajaib ini mengandung esensi seni 10.000 racun, membentuk jalan 10.000 racun, dan mengembangkan aturan racun yang paling menakutkan di dunia. Sebelumnya Qingchen mendapatkan peradaban beracun dari kitab asal-usul. Tetapi pada saat ini dengan jalan 10.000 racun yang muncul, kitab asal-usul peradaban beracun sekali lagi berkembang menjadi lebih dalam dan lebih bulat. Taktik ini tidak tersedia dalam seni sihir yang diajarkan oleh Yang Mulia Racun Surgawi. Ini sebenarnya berisi aturan yang lebih mendalam dari jalan besar dan teknik hingga tahu. Ini adalah warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi yang sebenarnya. Senior, kata Qingchen, hatinya benar-benar terkejut. Yang Mulia Iblis Jiwa itu mengira dia telah memperoleh teknik 10.000 racun dan menguasai warisan Yang Mulia Racun Surgawi. Namun dia sebenarnya tidak benar-benar menguasai teknik 10.000 racun dari Yang Mulia Racun Surgawi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Yang Mulia Racun Surgawi, tetapi malah ditekan oleh api racun langit? Apa? Pada saat ini sepertinya dia tahu apa yang terjadi di sini, dan hari ini Yang Mulia Racun Surgawi akhirnya menyerahkan warisannya kepada Qingchen. Dia tidak mengajarkan hal-hal lain yang sangat rumit,
tetapi hanya menunjukkan kepada Qingchen cara memperbaiki rantai racun. Boom! Dan setelah 10.000 racun muncul di benak Qingchen, mayat yang mulia racun surgawi sepertinya tahu bahwa misinya telah selesai, dan kemudian dia berubah menjadi titik cahaya di langit, perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan. Senior, cita-cita terakhirmu, generasi muda ini akan menjunjung tinggi dan meneruskannya, kata Qingchen. Dia memberi hormat sekali lagi. Dapat dianggap yang mulia racun surgawi adalah guru sejati di jalur racun. Api racun langit melayang di sini penuh kesedihan merasakan lenyapnya yang mulia racun langit mengambang di sana tanpa bersuara. Qingchen juga mengabaikan api beracun itu. Api ini adalah api langit milik yang mulia racun langit. Dia memiliki kasih sayang sangat mendalam terhadap yang mulia racun langit. Dia diam-diam menunggu yang mulia racun langit selama puluhan ribu tahun di sini, sehingga pemiliknya saat ini hilang sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dan kesedihan api langit ini mungkin begitu dalam. Qingchen kemudian hanya mengarahkan pandangannya ke tungku dan cairan obat berwarna-warni di dalam tungku. Sebelumnya dari sisa jiwa klan iblis jiwa, Qingchen juga mengetahui jenis cairan jiwa iblis itu, dan dia dapat memadatkan tubuhnya. Itu terutama mempersiapkannya untuk banyak master dari klan iblis jiwanya. Ini memiliki efek membentuk kembali tubuh, jadi ini juga sangat membantu Qingchen. Karena di dalam cakram Gyo Qiankun masih banyak sisa-sisa jiwa yang kuat, seperti yang mulia api langit, yang mulia roh iblis, serta master pedang abadi, dan juga pendahulu dari keluarga rubah pri berekor 9. Sisa-sisa jiwa mereka telah dipelihara oleh pohon iblis 10.000 alam, dan mereka akan terlahir kembali setelah jiwa mereka pulih. Namun Qingchen belum menemukan tubuh fisik yang cocok untuk mereka. Meskipun Qingchen telah membunuh banyak master, tetapi yang terkuat hanyalah guru suci tahap akhir. Jika jiwa yang mulia api langit dan jiwa lainnya memasuki tubuh fisik ini, apalagi menahan pencapaian yang mulia api langit, bahkan di masa depan itu juga akan membuat mereka sangat tidak nyaman. Tentu saja, jika tidak ada metode lain, Qingchen hanya dapat melakukan ini. Tetapi sekarang Qingchen melihat cairan obat roh ini dan Qingchen menjadi bersemangat. Qingchen kemudian menyentuh tungku kuno itu dengan tangan kanannya dan langsung merasakan napas kehidupan yang sangat kuat dari tungku tersebut. Dan Qingchen segera merasa bijaksana. Obat cair spirit ini memang merupakan obat cair yang ampuh untuk memadatkan tubuh fisik, namun bukan satu-satunya bahan. Khasiat dari obat cair roh ini memang mampu membuat jiwa menyatu sempurna dengan tubuh, sehingga membentuk tubuh fisik yang baru. Namun sebelumnya masih kekurangan satu bahan. Senior, tungku obat cair ini akan diterima oleh junior, kata Qingchen seraya mengangkat tangannya, dan segera merasakan tangannya tenggelam, seolah-olah dia telah mengangkat dunia. Tungku pil ini tampaknya tidak besar, tetapi ini adalah tungku alkimia milik yang mulia racun langit. Bagaimana mungkin tungku pil ini bisa sederhana? Ini seperti istana Ji Xiaodao milik yang mulia api langit. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat yang mulia. Itu tidak boleh dianggap remeh. Dan Qingchen mendapat warisan dari yang mulia racun surgawi. Dan dia juga tahu bahwa tungku pil di depannya ini bernama tungku suci 10.000 Dao King Jin. Tidak lebih lemah dari harta yang mulia istana Ji Xiaodao. Tetapi penekanan dari keduanya berbeda. Sekarang Qingchen telah memperoleh warisan dari yang mulia racun surgawi, dan juga telah memasukkan obat cair jiwa ilahi ini bersama dengan tungku pil ke dalam cakram Gyo Qiankun. 10.000 tungku suci biru itu menghilang dan seluruh gua menjadi lebih tenang dalam sekejap. Sesaat Qingchen melirik api racun langit itu, tetapi kemudian Qingchen menggelengkan kepalanya lalu berbalik. Api racun ini adalah api langit milik yang mulia racun surgawi, dan sedikit kesadaran telah lahir, dan Qingchen tidak ingin secara paksa memurnikan api ini. Qingchen kemudian berjalan keluar. Dia ingin pergi dari sini. Yang paling perlu dilakukan Qingchen sekarang adalah menemukan Yu Qiansu dan yang lainnya untuk memastikan keselamatan Yu Qiansu. Namun di saat Qingchen hendak pergi, api racun langit yang tidak bergerak itu tiba-tiba melayang di depan Qingchen, langsung menghalangi jalan Qingchen, dan fluktuasi di jalurnya sepertinya menyampaikan beberapa informasi. Qingchen kemudian dengan hati-hati merasakan fluktuasi pihak lain dan kemudian berkata dengan ragu, "Maksudmu, izinkan aku mengikutimu, apakah kamu akan membawaku ke suatu tempat?" Kata Qingchen,
Api racun itu segera bergerak, sepertinya dia mengangguk. Dia berkibar dengan cepat dan menyapu ke arah api yang meleleh. Meskipun Qin-Chen sedikit bingung, tetapi kemudian dia mengikuti api racun langit itu. Apakah ada tempat lain di bawah nyala api yang meleleh ini? Kata Qin-Chen. Dia merutkan kening. Api beracun ini tidak mencoba membawanya ke tempat lain, tetapi sepertinya di bawah nyala api yang meleleh ini. Namun meskipun mungkin akan ada beberapa hal baik di sana, tetapi sekarang Qin-Chen paling mengkhawatirkan Yu Qianzu. Tentu saja tidak mungkin untuk tidak mencari Yu Qianzu. Qin-Chen akan pergi dari tempat ini. Namun di saat Qin-Chen hendak berbicara, dia kemudian melihat api racun langit itu berhenti di depannya dan mendarat di ruang yang kosong. Di kedalaman api cair ini sebenarnya terdapat ruang kosong. Begitu Qin-Chen memasuki ruang kosong ini, dia segera merasakan panas di sini langsung menghilang, dan seluruh sosoknya merasa sangat nyaman. Tetapi dia tidak tahu dari mana perasaan nyaman ini berasal. Dia hanya merasakan ruang kosong ini di tengah, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Akan tetapi Qin-Chen tidak bisa melihat harta karun apapun di sini. Apa yang terjadi di sini? Kata Qin-Chen. Dia bingung. Namun di saat Qin-Chen bingung, tiba-tiba ada gelombang kegembiraan di dalam cakram Gyo Qiankun. Ternyata itu adalah semut pemakan ki, serangga roh, dan serangga api. Serangga-serangga ini yang sebelumnya telah tertidur lama dari saat berada di alam rahasia iblis Yama. Saat ini serangga-serangga ini sepertinya semuanya terbangun dengan penuh semangat. Satu demi satu gelisah ingin segera keluar dari cakram Gyo Qiankun. Qin-Chen kemudian segera melepaskan semut kecil, api kecil, dan juga serangga pencari roh dari cakram Gyo Qiankun. Begitu semut kecil dan api kecil yang telah tertidur di pohon iblis dari 10.000 alam hingga saat ini muncul, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Serangga-serangga ini juga terus berevolusi di dalam cakram Gyo Qiankun, bahkan membuat Qin-Chen merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Di bawah kultivasi Qin-Chen, Xiao Yi dan Xiao Huo dan juga serangga pencari roh menjadi sangat menakutkan yang membuat Qin-Chen cukup terkejut. Yang lebih mengejutkan Qin-Chen adalah begitu serangga roh aneh ini muncul, mereka terus-menerus bergoyang di kehampaan ini seolah-olah mencari harta karun. Bos, pasti ada harta karun di sini. Xiao Yi, Xiao Huo, dan serangga pencari roh semuanya bersemangat untuk terbang. Berlarian di kehampaan ini. Jelas mereka semua terbangun oleh harta karun yang luar biasa yang ada di dalam kehampaan ini. Tetapi mereka juga seperti Qin-Chen. Mereka dapat merasakannya, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Qin-Chen terkejut. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yi, Xiao Huo, dan serangga pencari roh sangatlah kuat. Mereka bahkan lebih kuat darinya ketika mencari harta karun. Sebelum Qin-Chen mendapatkan begitu banyak harta, serangga-serangga ini tidak bangun. Namun sekarang mereka sudah bangun. Meskipun mereka mungkin pernah tidur dalam evolusi sebelumnya, tetapi itu cukup untuk menjelaskan harta karun apa yang ada di sini. Tatapan Qin-Chen langsung tertuju kepada api racun langit. Dan pasti ada tujuannya ketika api racun langit ini membawanya ke sini. Benar saja, api racun langit perlahan-lahan sampai ke suatu tempat di kehampaan di bawah tatapan Qin-Chen dan kemudian berhenti. Qin-Chen membawa Xiao Yi, Xiao Huo ke tempat ini. Dan segera Xiao Yi dan Xiao Huo melihat lebih dekat lalu berkata dengan ragu, "Tidak ada apa-apa di sini." Namun sebelum mereka selesai berbicara, bayangan samar perlahan muncul dari dunia maya ke dunia nyata. Dan kemudian sebuah pohon muncul. Pohon ini tinggi dan juga sangat hijau, dan juga ada beberapa buah berwarna-warni di pohon ini. Mungkin ada sekitar 100 buah di antaranya. Aroma buah ini sangat menyegarkan dan semuanya menjadi segar, dan Qin-Chen bahkan merasa tingkat kultivasinya sedikit meningkat tanpa alasan. Qin-Chen hendak mengatakan bahwa pohon buah ini sangat familiar, dan kemudian dia tiba-tiba mendengar suara Su Xiao-Xiao yang berteriak dengan kaget. Pohon Dewa Jalan Surgawi, salah satu dari 10 sumber surga. Apa 10 jalan surga? Kata Qin-Chen. Dia juga cukup terkejut. Dia juga melihat bahwa meskipun dia belum pernah mendengar tentang pohon ilahi Dao Surgawi, namun dia melihat bahwa buah pohon di pohon ini sebenarnya adalah buah Dao Surgawi. Pantas saja dia belum pernah melihat buah Dao Yunguo sebelumnya. Ternyata semuanya tumbuh di sini. Qin-Chen kemudian menyapu kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa ada 108 sumber buah Dao Surgawi di sini. Kuncinya adalah masing-masing buah ini memiliki atribut yang berbeda-beda.
mewakili 108 hukum langit yang mengandung kekuatan hukum unik langit. Di pohon dewa jalur surgawi ini terdapat 108 jenis sumber buah jalur surgawi yang tumbuh. Berapa banyak pil surgawi dao ilahi yang dapat dimurnikan oleh Qinchen? Saya akhirnya tahu mengapa para penguasa surga kuno mencari pil racun surgawi. Untuk memurnikan pil tersebut, ternyata dia memiliki pohon surgawi dao ilahi yang merupakan pohon buah dao teratas di surga. Salah satu sumber Taoisme. Pohon Tao surgawi ini memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta karun tertinggi. Kata Su Xiao, dia berkata sambil terkejut. Saat ini Qinchen telah melihat buah sumber dari jalan surgawi dengan matanya sendiri, dan pada saat ini dia melihat buah di jalan surgawi dan pohon suci di depannya. Benar saja, itu adalah Tiandao Yuan Guo. Kata Qinchen, napas ini hampir sama persis dengan buah yang didapat Qinchen sebelumnya. Tidak mengherankan jika akan ada buah asal surgawi di alam rahasia laut pasang surut ini, dan setiap orang mendapatkan buah asal surgawi satu persatu. Tetapi Qinchen telah secara langsung memperoleh pohonnya. Saya khawatir pohon suci sejenis ini hanya ada satu di seluruh surga. Bos, saya tahu pohon dao surgawi ini dulunya adalah harta milik yang mulia racun surgawi. Tetapi sekarang yang mulia racun surgawi telah jatuh. Dan api racun surgawi telah membawa bos ke sini karena dia ingin Anda mengambilnya. Kata Xiaoyi dan Xiaohuo, meskipun Xiaoyi dan Xiaohuo telah tinggal di dalam cakram Gyo Qiankun. Mereka bukannya bodoh dan mereka langsung berkata dengan terkejut. Selain itu, pohon dao surgawi ini harus mengakui Anda sebagai bosnya. Jika tidak, maka pohon itu tidak akan pernah keluar. Kata Xiaoyi dan Xiaohuo dengan tegas mengatakan bahwa pohon dewa adalah harta surga dan bumi. Jika bukan karena pikiran yang mengenali tuanya, pasti itu tidak akan muncul. Qinchen saat ini juga memiliki pohon iblis dari 10.000 alam dan juga telah menerima warisan dari yang mulia racun surgawi. Dan juga merupakan hal yang normal untuk dikenali oleh pohon dao surgawi ini. Qinchen juga setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyi dan Xiaohuo, harta antara langit dan bumi semuanya bersifat spiritual dan penuh perhitungan. Alasan kenapa dia juga mendapatkan cakram Gyo Qiankun di awal juga adalah karena alasan tertentu, yaitu karena Qinchen merupakan putra daratan, putra keberuntungan. Dan hari ini ketika pohon Tao disembunyikan sebelumnya, tidak ada gerakan, tetapi kali ini tiba-tiba itu muncul. Siapa yang bisa yakin bahwa ini bukan karena dia ingin mengakuinya sebagai master? Memikirkan hal ini, Qinchen mulai menggunakan pikirannya dan berkomunikasi dengan pohon ilahi dao surgawi untuk mengirim pohon ilahi dao surgawi ini ke dalam cakram Gyo Qiankun. Begitu pikiran ini terpancar dari Qinchen, segera pohon ilahi dao surgawi itu secara otomatis memasuki cakram Gyo Qiankun dengan sedikit kegembiraan dan langsung menempati suatu tempat di dalam cakram Gyo Qiankun. Benar saja, kata Qinchen, dia tersenyum pahit dan menggunakan akal ilahinya untuk menyapu pohon dao surgawi di dalam cakram Gyo Qiankun. Dia bahkan curiga bahwa api racun surgawi membawanya ke sini karena persetujuan dari pohon dao surgawi ini. Melihat Qinchen begitu saja menyingkirkan pohon suci surgawi tanpa jejak apapun, Su Xiao juga segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiaoyi dan Xiaohuo adalah benar. Pohon dao surgawi ini benar-benar mengakui Qinchen sebagai masternya. Jika tidak, maka tidak akan begitu mudah untuk dibawa pergi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.